Sayyidina Anas bin Malik bilang, saya waktu Rasulullah hijrah ke Madinah usia saya 10 tahun. Terus saya diserahkan oleh ibu saya khidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun sampai Rasulullah wafat. 10 tahun saya mendampingi Nabi Muhammad di rumahnya Nabi Muhammad. Saya khidmah kepada Nabi Muhammad dari usia 10 sampai usia 20 tahun. Selama 10 tahun saya khidmah, gak pernah tuh ketika saya ngerjakan sesuatu Nabi gak pernah bilang, kenapa kamu kerjain ini? Gak pernah komplain. Ketika saya tidak mengerjakan sesuatu, Nabi gak pernah komplain, kenapa kamu ninggalin ini? Tuh lihat, sahabat menyaksikan dari Rasulullah seperti itu. Pernah kata Sayyidina Anas, satu kali saya disuruh oleh Rasulullah satu pesan penting, satu hajat, amanat, kerjain. Saya tunggu, Nabi tunggu di rumah. Jalan Sayyidina Anas, di tengah jalan Sayyidina Anas ngelihat teman-temannya bermain. Dia masih kanak-kanak, belasan tahun, ikut main sama mereka, lupa sama amanatnya Nabi. Rasulullah nunggu di rumah, gak datang-datang Anas. Hingga akhirnya Nabi keluar, menelusuri ke arah yang dituju itu, dapetin Sayyidina Anas lagi main di tengah jalan bersama kawan-kawannya. Maka saat dia lagi bermain, Nabi mengendap-endap dari belakang, tahu-tahu ditutup matanya Sayyidina Anas dari belakang oleh tangannya Nabi Muhammad. Sayyidina Anas begitu matanya ditutup, gak kaget. Kenapa? Tahu ini tangan Nabi. Kenapa? Beda sama tangan orang. Halus, lembut, sejuk, harum kayak kapas. Itu sahabat mencium tangannya Rasulullah, bilang, saya cium tangannya Nabi Muhammad, itu kayak seperti tangan yang baru dicelup di dalam minyak wangi misik. Lembut, gak ada yang lebih lembut, gak ada yang lebih halus daripada tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan kita besok dapat anugerah bisa mencium tangannya Rasulullah, bisa menyalami tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kata, itu waktu dipegang matanya, Anas tahu ini tangannya Nabi Muhammad. Tapi dia pikir, dia nggak mikir bakal disidang oleh Nabi, tapi dia mikir kesempatan apa? Mumpung saya dipeluk dari belakang oleh Nabi, mata saya ditutup, saya didekap oleh Rasulullah, ini kesempatan. Nabi ngajak saya bercanda. Maka apa yang dilakukan Sayyidina Anas, bagian belakangnya beliau ditempelkan ke perutnya Nabi Muhammad, ya, sambil dia gosokkan begitu, sambil dia bilang, man hadha, siapa ini? Mumpung biar tubuhnya bergesekan dengan perutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dibalikan oleh Nabi Muhammad, begitu ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Anas bilang, yang penting saya udah dapat berkah. Untung zaman itu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak, Anas bilang, hei syirik. Beda, nggak boleh ngambil berkah. Anas ngajinya sama Nabi. Anas ngajinya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anas nggak tahu tauhid, nggak ada orang yang tahu tauhid di dunia ini. Dia belajar tauhid dari Nabi Muhammad, tahu betul. Terus Rasulullah nggak nanya, kenapa lu gosok-gosok? Nggak begitu. Nabi cuma nanya, Anas, udah selesai yang saya suruh? Anas bilang, belum ya Rasulullah. Nabi nggak cemberut, senyum. Terus Anas bilang, ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Langsung jalan, berlari ke arah yang dituju. Terus Anas di tengah perjalanan, waktu dia berlari, dia nengok dulu ke belakang, lihat mau tahu wajahnya Nabi ridha, marah atau cemberut. Dia lihat wajahnya Nabi cuma tertawa dan tersenyum, sama sekali nggak marah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada marahnya Rasulullah, nggak ada marahnya.